Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, anugerahkanlah kedamaian serta pengampunan dosa kepada kami. Semoga Kau ukir cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat membagikan kedamaian-Mu itu kepada semua orang dan sekalian bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak, atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rahmat adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Kasih karunia ditawarkannya dalam diri Yesus Kristus. Dengan kasih karunia-Nya, kita mampu hidup taat sebagai anak-anak Allah. Rahmat Allah membantu kita untuk menguasai daging atau tubuh kita dan mempersembahkan kemurniannya kepada Allah. Maka Rasul Petrus menasihatkan kepada kita agar kita hidup kudus sama seperti Allah adalah kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sanggup hidup kudus demi Tuhan merupakan suatu kebahagiaan. Sukacita ini tidak berasal dari dunia. Kerajaan Allah menuntut kita meninggalkan hal-hal duniawi, tidak hanya kelekatan daging, tetapi juga kelekatan dengan keluarga dan harta benda. Ada ganjaran berlimpah dijanjikan bagi kita bila meninggalkan kelekatan dunia itu. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar
bagaimana Yesus menegaskan hal ini. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Bahwa barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara-saudari, ladangnya, akan memperoleh 100 kali lipat mulai sekarang ini juga. Saudara laki-laki, saudari perempuan, ayah, ibu ladangnya, dan kelak akan mendapat kehidupan kekal." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bukannya Yesus mengatakan supaya kita tidak perlu hormat dengan orang tua, tetapi yang ditekankan oleh Yesus adalah bahwa dalam menjalani hidup panggilan kita masing-masing, hendaklah tujuan utama kita adalah Tuhan itu sendiri. Hal-hal yang kita miliki, harta benda, keluarga, dan sebagainya, itu bukan tujuan dalam hidup kita, tetapi itu menjadi sarana untuk semakin menghantar kita bersatu dengan Tuhan. Harta yang kita miliki bukanlah tujuan utama, tetapi harta itu menjadi sarana untuk kita semakin bersatu dengan Tuhan, dan dengannya kita dapat meningkatkan karya-karya pelayanan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dalam hidup kita, itu berarti kita harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus tidak berarti tidak pernah berbuat dosa. Kudus berarti dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Allah. Barang kudus adalah barang yang diperuntukkan bagi Allah. Orang kudus adalah orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Semua pengikut Yesus dipanggil kepada kekudusan. Hidup kudus tidak eksklusif milik kaum berjubah atau hanya orang yang menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan secara khusus, tetapi juga ajakan bagi setiap orang Katolik akan saling menjaga kekudusan dalam hidup ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian kekudusan atau kudus yang saya hayati adalah, dan selalu saya ajarkan kepada umat adalah, bahwa menjadi orang kudus berarti bukannya tidak pernah berbuat dosa, tetapi berjuang menjadi orang kudus berarti berusaha untuk menyelesaikan seluruh hidup semakin sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita sering jatuh ke dalam dosa, tapi kita mau bangkit. Maka jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Proses jatuh bangun kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan itu pada akhirnya menghantar kita untuk setia sampai akhir. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam proses perjuangan kita jatuh bangun kita untuk berjuang menjadi hidup kudus depan Tuhan, semoga pada akhirnya jatuh bangun kita menghantar kita sampai pada tujuan, yaitu menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.